Hey, hello sedulur Magotor Indonesia. Selamat datang di channel Eros Doni. Ada pertanyaan dari sedulur Magotor yang ingin saya bahas nih. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau sisa makanan rumah tangga seperti nasi, lauk pauk, apakah bisa? Terus selain bahan organik yang fresh, apakah bisa yang agak busuk gitu? Oke, mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke media sosial sedulur. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Apakah limbah organik dapur atau limbah organik rumah tangga bisa untuk pakan maggot? Jawabannya adalah sangat bisa, dan bahkan sangat bagus. Kenapa? Karena yang namanya limbah organik dapur atau limbah organik rumah tangga itu memiliki kandungan nutrisi yang bermacam-macam, bervariasi, dan bahkan bisa jadi komplit nutrisinya. Nggak cuma satu macam aja. Di sana ada misalnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan nutrisi lain-lain yang sangat bagus untuk perkembangan maggot BSF. Bisa dibilang limbah organik dapur atau rumah tangga itu adalah pakan yang komplit dan terbaik untuk maggot BSF. Tentu saja ini tergantung dengan variasi atau banyaknya jenis dari limbah rumah tangga atau limbah organik dapur ini. Ya, kita mulai sajalah dari yang paling mudah untuk didapatkan dari setiap rumah tangga. Misalnya air cucian beras alias air leri yang biasanya selalu dibuang. Sayang sekali kan? Padahal limbah cair satu ini itu mempunyai nutrisi yang sangat bagus untuk perkembangan maggot BSF. Di sana ada karbohidrat, protein, lemak, air, besi, magnesium, fosfor, potasium, seng, vitamin B1, B2, B3, B6, B9, dan juga ada serat. Ya, meskipun kandungan gizi pada setiap jenis beras itu berbeda-beda, tapi intinya air cucian beras yang biasanya disepelekan pun ternyata kaya nutrisi dan sangat bagus dipakai untuk pakan maggot BSF. Bahkan sebenarnya bukan hanya untuk pakan maggot BSF saja sih, bisa juga untuk dikasihkan minum semua ternak peliharaan kita. Dan bahkan air leri alias air cucian beras ini bisa kita pakai untuk pupuk cair guna menyuburkan tanaman kita. Nah, itu baru air beras, belum yang lainnya. Misalnya sisa sayur mayur, buah-buahan, lauk pauk, dan sebagainya. Yang pasti, karena limbah organik rumah tangga itu majemuk, banyak, ya macam-macam, maka hasilnya akan lebih bagus untuk maggot BSF daripada limbah organik lainnya yang homogen. Itu maksudnya satu jenis doang. Misalnya cuman buah mangga atau buah pisang, terus kurang bagus. Tapi kalau limbah organik dari dapur itu pasti majemuk. Kenapa? Karena ya kita makan nggak mungkin satu jenis doang kan, pasti ganti-ganti gitu loh. Jadi karena itu maka nutrisinya juga macam-macam. Semakin banyak jenisnya, semakin komplit nutrisinya. Karena pada dasarnya semua makhluk hidup termasuk maggot BSF itu memerlukan nutrisi yang bermacam-macam, yang komplit dan selengkap mungkin untuk dapat hidup dan berkembang dengan baik lur. Kemudian soal apakah harus diberikan dalam bentuk segar, diberikan fresh gitu, ataukah yang sudah busuk atau hampir busuk juga bisa diberikan untuk maggot BSF? Jawabannya menurut saya dan menurut pengalaman saya itu sama aja. Bisa juga yang udah hampir busuk atau busuk itu diberikan untuk maggot BSF. Sangat bisa. Tapi untuk limbah organik rumah tangga yang sudah mulai busuk atau bahkan busuk, sampean perlu lebih berhati-hati lur. Kenapa? Karena dalam limbah organik yang sudah busuk itu biasanya sudah didatangi sama lalat non maggot, lalat liar yang bukan BSF ya, dan dijadikan tempat mereka bertelur. Nantinya telur lalat liar yang menetas akan menjadi maggot lalat liar, dan maggot atau belatung lalat liar non BSF ini bisa bercampur dengan maggot BSF yang kita pelihara. Bagi maggot BSF
adanya maggot lalat lain itu akan menyebabkan persaingan dalam mendapatkan makanan. Syukur-syukur kalau makanan melimpah. Kalau makanannya kurang, untuk maggot BSF aja udah kurang, apalagi ditambah dengan maggot dari lalat lain, semakin parah, semakin kurang kan gitu. Antara maggot BSF dan maggot lalat lain itu akan berkompetisi untuk mendapatkan makanan, itu intinya. Sedangkan untuk peternak, untuk kita sendiri lur, penampilan maggot lalat lain ini terkadang cukup mengganggu ya, dan bahkan untuk saya sendiri dan mungkin beberapa orang lain ya, penampilan mereka tuh agak menjijikkan. Ya paling enggak sih geli gitu loh lihat maggot lalat lain itu. Kalau kita lihat maggot BSF itu udah biasa gitu kan, tapi kalau lihat maggot lalat lain itu geli. Saya aja geli kalau lihat maggot lalat lain lompat-lompat, menari-nari gitu. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur dan kemudian ada maggot atau belatung lalat lain yang bercampur dengan maggot BSF dalam biopon? Saya pernah mengalaminya lur, pernah saya ngalami itu saat memberikan limbah organik dari pasar dan dari warung untuk maggot BSF saya. Jadi yang kelihatannya nggak ada apa-apa itu kemudian setelah beberapa hari keluarlah maggot-maggot lalat lain. Pusing saya, geli, jijik, ya nggak biasa aja, aneh gitu loh. Rasanya tuh geli-geli gimana gitu. Yang saya lakukan waktu itu adalah saya biarin aja tuh maggot BSF berkompetisi dalam hal makan dengan maggot lalat lain ini. Kenapa? Karena setahu saya nih lur ya, dan menurut pengalaman yang udah saya alami nih, umur maggot BSF dan maggot lalat lain itu berbeda. Maggot BSF itu umurnya lebih panjang, lebih lama. Sekitar 15-20 hari, maggot BSF itu baru memulai masuk ke fase prepupa. Sedangkan maggot lalat lain itu lebih cepat untuk masuk ke fase prepupa ini, dan juga bahkan jadi pupanya itu lebih cepat. Kalau prepupa maggot BSF ini bentuknya masih sama dengan waktu masih fase maggot, pupa lalat lain ini sangat berbeda lur bentuknya antara fase maggot dengan fase pupa. Untuk lalat rumahan nih misalnya, pupanya itu bentuknya seperti telur, kecil-kecil, warnanya coklat tua gitu ya, coklat kehitaman lah kita bilang. Nah biasanya saya melakukan penyortiran itu setelah maggot lalat lain ini memasuki fase pupa, udah dalam bentuk telur kecil-kecil itu. Karena setahu saya itu lebih mudah untuk ngayak. Jadi saya kalau ngayak itu setelah maggot lalat lain ini jadi pupa, itu baru saya ayak dengan biasanya ayakan yang kecil, kurang lebih lubangnya itu selebar ini yang kita pakai untuk kandang lalat. Jadi yang kayak jaring hijau itu, cuma mungkin lebih gede dikit sih, MS3 atau MS4 lah. Kalau untuk pakai MS3 ini setahu saya ya, atau MS4 mungkin ya, itu pupa lalat lain tuh lolos karena mereka kecil-kecil. Sedangkan maggot atau prepupa BSF ini yang udah berumur 2 mingguan itu, kalau pertumbuhannya bagus mereka nggak akan lolos, nggak bisa muat itu jaringnya itu yang MS3 MS4 itu. Kecuali kalau misalnya maggot BSF-nya kerdil, ya beda cerita, tetap ikut lolos sama pupa-pupa lalat lain itu. Jadi ya kalau pakai jaring yang kita pakai untuk kandang lalat itu, ya bisanya kita gunakan untuk maggot BSF yang pertumbuhannya normal. Kalau yang kerdil jangan, harus pakai cara lain ya. Nah kemudian kalau sampai terjadi percampuran antara maggot lalat BSF dengan maggot lalat lain, sebaiknya jangan diberikan kepada ternak, maksudnya kepada unggas, kepada ikan gitu, tanpa kita sortir. Kenapa? Karena ada beberapa teman maggoter yang mempunyai pengalaman buruk tentang hal ini. Saya sendiri pernah sih gitu ya. Ternak itu jadi lebih mudah sakit, dan ya kalau saya alami dulu itu ternak bebek itu jadi lumpuh gitu, karena ya sebelumnya saya kasih maggot BSF murni itu nggak apa-apa gitu, maggot BSF plus katul plus sayur mayur limbah dari pasar itu nggak apa-apa. Tapi begitu tercampur sama maggot lalat lain, itu kok ada beberapa yang lumpuh dan harus saya stop untuk ngasih maggot BSF, baru mereka perlahan-lahan sembuh. Jadi saya ambil kesimpulan, nggak bagus ngasih maggot BSF yang tercampur dengan maggot lalat lain untuk ternak. Itu kesimpulan saya dari pengalaman yang pernah saya alami ya. Ya harus sampai ingat nih bahwa indukan lalat lain itu kan bisa jadi hewan pembawa penyakit atau dibilang vektor penyakit ya.
dari apa yang mereka hinggapi, dari apa yang mereka makan, kan gitu. Sementara untuk indukan lalat BSF kan nggak makan, dan juga mereka nggak menyukai tempat-tempat kotor untuk hinggap dan bertelur, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak seperti maggot lalat lain, maggot BSF bukan hewan pembawa penyakit. Mereka lebih sehat daripada maggot lalat lain. Jadi jika terjadi percampuran maggot BSF dengan maggot lalat lain, sebaiknya tidak diberikan kepada ternak sebelum disortir untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu lor. Jadi kesimpulannya, untuk menjawab pertanyaan tadi, limbah organik dapur dan rumah tangga sangat bagus digunakan untuk pakan maggot BSF, baik diberikan dalam bentuk segar maupun yang sudah membusuk. Hanya saja untuk limbah organik dapur atau rumah tangga yang sudah busuk sebaiknya hati-hati. Dan siapa tahu nih ya, kalau kita nggak hati-hati itu bisa dapat bonus ya. Saya bilang bisa dapat bonus maggot lalat lain. Intinya maggot BSF bisa diberikan pakan hampir semua limbah organik. Beberapa bisa diberikan langsung, sementara beberapa yang lain perlu diberikan perlakuan khusus sebelum diberikan kepada maggot BSF. Semakin banyak jenis limbah organik yang diberikan, semakin bagus karena kelengkapan nutrisi yang bisa diserap oleh maggot BSF juga semakin lengkap. Oke lur, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, jika berkenan tinggalkan jejak dengan klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya, dan channel ini juga bisa semakin berkembang. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Salam dari saya Rosdoni, Maggoter Indonesia bisa.